Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita percaya hari ini bukan hanya sekedar tanggal 25 biasa, tapi kita mau Tuhan Yesus bukan saja lahir di dunia, tapi lahir di hati kita. Amin. Biar damai Natal, kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau sambut Yesus. Kita mau tinggikan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus.
di hati kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau lahir, maka kami diselamatkan. Karena Engkau lahir, maka kami diterima. Karena Engkau lahir, maka kami dikasihi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan damai-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Sehingga Natal bukan sekedar perayaan bagi kami Tuhan. Tapi Engkau lahir di hati kami. Engkau lahir di hidup kami. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau lahir di tengah-tengah pekerjaan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan, apapun yang kami pikirkan dan perkatakan, semuanya hanya tentang Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi terang yang menyala. Tambah hari, tambah terang. Tambah hari, tambah bersinar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami ada sore hari ini, kami merasakan sukacita. Kami menyambut kedatangan Tuhan. Kami menyambut kelahiran Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Urapi ibadah ini, penuhi dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan ibadah kami sore hari ini hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau minta kita untuk tangannya seperti ini. Dan coba dilihat teman-temannya depan, belakang, kiri, kanan. Katakan, Selamat Natal, Selamat Natal. Ya, depan, belakang, kiri, kanan, semua harus dapat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus lahir untuk siapa? Gak ada suaranya. Tuhan Yesus lahir untuk siapa? Saya. Untuk kita semua. Kita naikkan pujiannya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Dia bangkit bagi kami semua.
hari Natal. Haleluya. Kita mau nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari lagi ya, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan. Saya mau dengar suaranya. Mari serukan, hey hey, hey hey. Oh mari serukan. Gak ada suaranya. Mari serukan, serukan, hey hey. Oh Yesus Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Sukacita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan melihat penampilan ya dari anak-anak tamborin. Dipersilakan untuk bersiap. Come on, we will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth.
your glory fall. Whoa, we will shine. Come on. Shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. Oh, yeah. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your court. Let us declare your majesty. Let your glory fall. Let it fall, let it fall. We will shine. Shining in your light. Let your fire burn, burn in us, burning like the sun. We will shine. We will shine. We will shine, shine like stars above, shining in your light. Guided by your love, let your fire as we glorify. Show your kingdom come. Oh, we will shine, shining in your light. Guided by your love, burning like the sun as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine, we will shine, we will shine. Yeah, come on, we will shine for you. We will shine, we will shine, oh Jesus. La 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 la. We will shine, we will shine, we will shine, we will shine. Puji Tuhan, kita akan melihat satu lagi dari Ibu Sela dan kawan-kawan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Se
menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku
untukmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu ada 2 penampilan, biar kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan, sebelumnya kita akan baca ayat sepekan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat kita. 1 kali saja, tapi saya mau suara umat-umat pemenang, amin. Suara-suara orang-orang yang telah menerima kasih Natal dan damai Natal. Hitungan yang ketiga, siap? 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Amin. Puji Tuhan, kita adalah umat-umat yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman jadi manusia. Dialah Yesus juru selamat kita. Dia diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesuslah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau juru selamat. Yesuslah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu Saudara, pujian ini dikatakan Dia jadi manusia dan Dia sama seperti kita. Dia menjadi terang untuk kita. Dia menjadi juru selamat untuk kita. Dan percayalah, hari ini, saat ini, Dia
Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia Tuhan kita. Dia Allah kita. Sekalipun jalan kita terlihat gelap, tapi Dia yang menjadi sumber terang kita. Sekalipun kita merasa tidak ada satu pintu yang terbuka, tetapi ada Yesus yang menjadi jalan, yang membukakan pintu. Pujian dikatakan, Engkau pintu bagi setiap jalan. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka terangnya, maka pintu itu akan menjadi bagian kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, firman itu menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang bagi saat gelapku. Engkau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Juru selamatku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan kami di hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tinggal di dalam setiap hati kami. Tuhan, ajarkan kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk membawa kasih itu kepada-Mu kembali Tuhan. Untuk kami mengasihi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat juga sesama kami Tuhan. Biarlah kami bergandeng tangan tetap satu kasih Tuhan, satu hati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pada saat malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh ada di tempat ini Tuhan, boleh mengucap syukur kembali kepada Engkau Tuhan buat kasih-Mu. Tuhan, inilah kasih-Mu yang sempurna buat kami. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap ego kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Supaya kami boleh berubah Tuhan. Makin hari makin baik Tuhan di hadapan-Mu. Dan menjadi orang-orang yang benar di dalam Engkau. Tuhan, kami hanya manusia Tuhan. Kami senantiasa berbuat dosa dan salah di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, kami meminta ampun kepada Engkau Tuhan. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Biar kami tetap di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami. Engkau akan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat yang baru. Engkau melihat Tuhan hatinya. Tuhan, apa yang disampaikan pada saat sore hari ini boleh kami lakukan dan boleh kami menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami hanya layak Tuhan oleh kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini sebenarnya kan kesepakatan jadwalnya Bapak Gembala. Tapi kita ketahui semua, mungkin beberapa yang tahu sih. Bapak Gembala beberapa waktu yang kemarin sempat sakit. Dan sekarang kondisi masih pemulihan dan saya harus menggantikan. Siap gak siap? Harus siap. Seperti itu. Terima kasih buat kesempatannya di sore hari ini. Saya ada satu video, mungkin bisa ditampilkan. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Saya menemukan video ini tadi pagi, saya sempat cari-cari tentang pengorbanan. Tentang pengorbanan saya cari-cari, saya menemukan video ini. Saya tonton video ini berkali-kali, 5 kali sampai 6 kali. Tetapi berkali-kali juga saya ingin berkaca-kaca. Bahkan saya tadi berdiri pun saya pengen nangis rasanya. Bagaimana melihat pengorbanan seorang ayah. Bagaimana melihat sebuah pengorbanan yang diberikan seorang ayah untuk anaknya. Tadi kalau Bapak Ibu dengar yang surat itu, ada kata-kata but, tapi ayahku pembohong. Di hadapanku, papaku punya pekerjaan, punya uang, punya segalanya. Tidak capek, tidak bosan, tidak lapar. Dikatakan seperti itu. Saya melihat di situ, bagaimana pengorbanan seorang ayah untuk anaknya itu begitu besar ya. Begitu banyak kasih yang diberikan. Supaya anaknya tersenyum. Supaya anaknya senang. Supaya anaknya bahagia. Saya teringat kisahnya Tuhan Yesus. Kita buka ayat kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat kita. Mungkin ada yang di luar kepala ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Karena Allah begitu mengasihi. Sama halnya seperti video yang tadi kita telah tonton. Ayahnya begitu mengasihi. Dia harus berbohong. Dia menutupi kalau dia nggak punya pekerjaan. Dia menganggap anaknya taunya ayahnya bekerja. Anaknya taunya ayahnya punya uang. Anaknya taunya ayahnya tidak capek. Anaknya taunya ayahnya punya segalanya. Padahal yang kita ketahui bagaimana? Ayahnya harus bekerja keras. Dengan tujuan supaya anaknya bahagia. Tuhan Yesus pun bekerja keras. Untuk membuat anak-anaknya bahagia melalui karya penebusan. Di dalam Yohanes 3:16 ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada 2 poin. Karena kasih Allah yang begitu besar. Karena kasih Allah yang amat besar. Karena kasih Allah yang teramat besar bagi setiap kita. Lalu yang kedua, karena Allah begitu mengasihi. Yang pertama, begitu besar kasihnya. Begitu besar kasihnya. Karena begitu mengasihi, sangat mengasihi. Bahkan di sini dikatakan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab di mana ya? Filipi 2 ayat 6 sampai 8 coba dibuka. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Selanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia meninggalkan kesetaraannya yang seharusnya derajatnya sama dengan Allah. Dia tinggalkan, dia lepaskan, dia berkorban untuk setiap kita manusia. Dia turun ke dunia, merendahkan diri, taat. Tadi pujian awal, kemarin latihan saya biasa, tapi waktu tadi pujian
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Jadi bagaimana kita menyambut, inilah kita memperingati kedatangan Tuhan. Ini memperingati kelahiran Tuhan, memperingati bagaimana Tuhan merendahkan diri untuk setiap kita, umat manusia. Kita kembali lagi ke Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saya baca-baca lagi, kasih Tuhan yang begitu besar, di dalamnya terdapat namanya sebuah pengorbanan. Sama seperti tadi, seorang ayah bagi anak, karena kasihnya yang begitu besar, di dalamnya terdapat unsur sebuah pengorbanan. Meskipun dia harus kerja capek, meskipun dia harus berlari pontang-panting ke sana kemari, meskipun dia harus melamar pekerjaan meskipun ditolak, itu demi anaknya berkorban. Tuhan pun berkorban bagi kita. Saat ini Tuhan berkorban bagi kita. Menjadi korban. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masa kini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkorban memiliki arti menjadi korban, menderita, memberikan sesuatu menjadi korban. Itu artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kami rela, aku rela demi. Tadi ayah itu kan, aku rela bekerja keras. Aku rela lari ke sana kemari. Aku rela keringatan. Aku rela bekerja meskipun harus membersihkan kaca. Aku rela demi anak. Tuhan pun sama. Aku rela datang ke dunia merendahkan diri. Aku rela meninggalkan kesetaraanku seperti Allah. Aku rela menderita. Aku rela taat sampai di kayu salib. Demi kita manusia. Demi saya, demi Bapak Ibu, demi kita semua di tempat ini. Demi kita, Tuhan Yesus rela untuk datang. Seorang ayah atau ibu rela demi anak. Tuhan kita pun demikian, rela demi kita setiap manusia di tempat ini. Ada beberapa hal yang kita perlu sadari. Tuhan menjadi korban untuk apa? Yang pertama, Tuhan berkorban untuk orang-orang terhilang. Bukan hanya untuk kita yang percaya, tetapi orang-orang yang terhilang juga Tuhan berkorban. Kalau di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini, semua isinya, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang, berarti ada kata-kata, ada di dalam dunia ini mereka semua dapat undangan, mereka semua dapat pengorbanan, mereka semua dapat penebusannya Tuhan. Tetapi ada yang merespon atau enggak mau merespon. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya di bulan lalu, ayo kita responi kesempatan yang Tuhan beri. Ayo kita responi. Di hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus telah rela datang menebus setiap kita semua. Tetapi kita ingat lagi ayat ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kita memperoleh hidup yang kekal, untuk kita memperoleh hidup upah yang dari Tuhan, kita harus namanya percaya. Ada dua hal di dalam dunia ini, percaya atau enggak percaya. Kalau enggak percaya, enggak mau meresponi, sia-sia. Pengorbanan Tuhan itu sia-sia. Seperti halnya kita mendapat undangan pernikahan. Di Alkitab ada ilustrasi tentang undangan pernikahan. Sebar ke semua undangan. Sebar ke orang-orang yang dikenal. Orang pejabat-pejabat tinggi, sebar. Tetapi mereka nggak ada yang datang. Sampai akhirnya undangan itu diberikan kepada orang-orang yang biasa. Tuhan pun mengundang setiap kita. Kalau Bapak Ibu ingat, drama pemuda mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Bagaimana yang di sini ada pintu, yang 5 darah
bodoh dan 5 darah bijaksana. Mereka sama-sama mendapat kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama mendapat kesempatan untuk menyambut. Tetapi ada 5 darah bodoh yang tidak meresponi kesempatan itu. Sampai akhirnya apa? Pintu tertutup. Mereka berteriak, bukakan pintu. Tapi pintu gak terbuka lagi. Sama halnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberi undangan bagi setiap kita semua. Ini aku kasih keselamatan. Ini aku datang bagi setiap kita. Tapi kadangkala kalau respon kita enggak memaksimalkan respon yang Tuhan berikan, tidak memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, undangan itu diberikan kepada orang lain yang lebih mau meresponi. Hati-hati. Growing brighter, bertumbuh, bersinar, semakin kalau dikatakan, coba kita intip sedikit aja. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jalan orang yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Makin lama makin terang, sampai akhirnya terang benderang. Itu jalan orang yang benar. Tetapi orang yang gak mau meresponi, terangnya gak akan menderang. Terangnya gak akan bertumbuh, terangnya gak akan berkembang. Setiap kita di tempat ini, kita semua sama-sama mendapat kesempatan itu. Kita sama-sama mendapat kesempatan untuk ayo jadi terang. Kita sama-sama mendapat kesempatan untuk ayo bertumbuh. Kita sama-sama mendapat kesempatan untuk ayo kerjakan keselamatanmu. Kita sama-sama mendapat kesempatan untuk ayo dekat dengan aku. Kita sama-sama dapat kesempatan. Tapi bagaimana kita meresponi kesempatan itu? Tuhan menjadi korban untuk orang-orang yang terhilang. Kalau kita intip sedikit, Markus 2 ayat 17. Markus pasal 2 ayat 17. Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita intip ayat 16, alasannya Yesus mengatakan seperti ini apa? Ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita lihat di sini bagaimana ketika Yesus duduk bersama-sama makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Ahli Farisi, ahli Taurat, mereka bertanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita melihat di sini bagaimana di ayat 17, coba sekali lagi. Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita melihat di sini bagaimana ada sebuah kasih yang Tuhan nyatakan bukan hanya bagi orang percaya, tapi orang-orang yang terhilang juga Tuhan memberikan kasih-Nya. Bagi orang-orang yang tidak dianggap, bagi orang-orang yang terkucilkan, bagi orang-orang yang lupa akan panggilannya, bagi orang-orang yang lupa bahwa ia harus hidup sebagai anak Tuhan, harus berdiri menjadi berkat, yang dimana orang-orang mengucilkan, menyingkirkan, tetapi Tuhan mau hadir. Dalam kehidupan kita juga, hidup manusia, mungkin ada yang sempurna di tempat ini, boleh angkat tangan? Airin? Setiap kita semua di tempat ini, kita nggak ada yang sempurna. Kita semua ada cacat celah. Kita semua ada kalanya kita jatuh. Tetapi Tuhan mau hadir bagi setiap kita semua di tempat ini. Tuhan mau berkorban bagi setiap kita semua di tempat ini, asal kita mau meresponinya. Lalu hal yang kedua, Tuhan
menjadi korban untuk kehidupan. Tuhan berkorban untuk sebuah kehidupan. Roma pasal 7 ayat yang ke 22 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Ayat 25, Rin. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tadi juga lihat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini nih yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Kenapa saya membuat poin yang kedua? Tuhan berkorban untuk sebuah kehidupan. Di ayat ini menyatakan bahwa kita manusia, kita tahu, batin kita suka akan hukum Allah. Batin kita punya kerinduan untuk takut sama Tuhan. Batin kita punya kerinduan untuk taat sama Tuhan. Tetapi tadi dikatakan juga ada hukum yang lain yang bertentangan dengan hukum Allah di dalam hidup kita. Yaitu kedagingan kita. Siapa yang mampu melepaskan kita? Lalu di ayat-ayat terakhir. Syukur kepada Allah, Ia menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, hanya Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Ketika kita menyadari akan pengorbanan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan mau berkorban untuk orang-orang terhilang, ketika kita mau menyadari bahwa Tuhan mau berkorban untuk sebuah kehidupan, dan itu akan membuat kita hidup lebih dari batasan kita. Yang awalnya, aduh Tuhan kayaknya nggak mungkin Tuhan. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan aku mau serius di dalam Tuhan. Tuhan aku mau berubah. Tapi besoknya, aduh Tuhan gak mungkin Tuhan. Tuhan aku masih capek Tuhan. Tuhan aku masih ini. Tuhan masih ini, masih ini. Banyak alasan-alasan kehidupan yang kita kadang-kala kita paparkan kepada Tuhan. Tetapi hanya dengan kita menyadari pengorbanan Tuhan, itu yang akan membuat kita berubah dan berubah hari demi harinya. Hanya kesadaran kita akan pengorbanan Tuhan itu yang akan membuat kita growing brighter. Hanya dengan kesadaran kita akan apa yang Tuhan lakukan teramat besar bagi kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita melakukan sesuatu yang lebih dari batasan kita. Saya teringat ada salah satu anak pemuda, dia katakan, kok aku setelah dipenuhi Tuhan, kok aku setelah merasakan hadirat Tuhan, kok aku selalu haus ya akan hadirat Tuhan. Kok aku selalu haus ya untuk berdoa. Kok aku selalu haus ya untuk baca firman. Karena kesadaran akan pengorbanan Tuhan. Karena ada namanya pengalaman bersama Tuhan. Itu yang membuat kita berubah. Tanpa kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Tanpa kita mengalami kesadaran penuh akan pengorbanan Tuhan. Kita akan menganggap sepele perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ada pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua
Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Di sini ada sebuah namanya kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan dari pengorbanan Tuhan. Tadi di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, agar setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkorban bagi setiap kita untuk sebuah kehidupan. Yang awalnya kita nggak memiliki hak, tetapi Tuhan berikan kehidupan di masa depan. Lalu hal yang ketiga, berkorban untuk masa depan. Ada sebuah pengharapan. Yohanes 3:16, supaya tidak binasa. Ada dua akhir kehidupan manusia. Yang pertama binasa, yang kedua hidup yang kekal. Yang pertama hukuman, yang kedua hidup kekal bersama Tuhan. Ada dua pilihan. Pilihan itu hanya kita yang bisa menentukan. Pilihan itu hanya kita yang bisa menjalani. Meskipun hamba Tuhan berkali-kali mengingatkan kita, meskipun renungan pagi berkali-kali mengingatkan kita, kalau kita lebih memilih sesuatu yang gak baik, sesuatu yang jahat, binasa yang kita peroleh. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya air bah, bagaimana? Kisahnya air bah, coba kita intip. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kita melihat pilihan yang salah bisa membuatkan kita celaka. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita melihat di sini bagaimana perilaku yang jahat, kecenderungan pada sesuatu yang jahat bisa membuat Tuhan menyesal. Kecenderungan yang jahat bisa memilukan hati Tuhan. Kecenderungan yang jahat bisa mengakibatkan murka dari Tuhan. Ananias, Safira, mereka juga melakukan apa yang jahat. Tuhan beri hukuman. Di dalam Alkitab kita banyak dengar tokoh-tokoh, cerita demi cerita. Sesuatu perbuatan yang baik, Tuhan perhitungkan. Sesuatu yang jahat, Tuhan pun perhitungkan. Kita saat ini masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan buat Tuhan menyesal karena memberi kita sebuah kesempatan. Sekali lagi, kita saat ini masih ada memperoleh kesempatan dari Tuhan. Masing-masing kita masih punya kesempatan demi kesempatan. Jangan buat Tuhan menyesal karena kita diberi kesempatan. Saya teringat, saya waktu kecil, mungkin mama atau papa pasti ingat, bagaimana saya masih kecil untuk saya minta sesuatu, jawaban mereka doa. Pak, waktu itu kok nggak salah zaman-zaman Tamiya, zaman-zaman apa, lupa permainan. Pak, ma aku minta belikan mainan itu. Mereka jawab doa. Doa minta sama Tuhan. Kalau minta sama papa mama nggak punya, minta sama Tuhan. Sampai suatu saat saya berani untuk mengambil uangnya mama. Saya berani mengambil uangnya mama, saya belikan apa yang saya mau. Ketika saya pulang, itu mainan dapat dari mana? Enggak ma, ini dikasih teman, banyak alasan. Sampai akhirnya saya ketahuan, kamu ngambil uang ya. Mama hitung uangnya, mama hilang. Wah saya dihabisi, dihukum, dipukul pakai sapu lidi. Saya ingat, wah ternyata sebuah kesempatan itu, kalau kita nggak pergunakan, bisa hilang. Kalau saya waktu itu tetap, meskipun mama bilang, ya udah saya maafkan kamu, saya ampuni, jangan ulangi lagi. Kalau saya ulangi lagi, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Ada batasnya, batas sebuah kesempatan untuk mendapatkan belas kasihan. Tuhan pun
dalam kehidupan kita, selagi kita masih memperoleh kesempatan. Di khotbah saya sebelumnya juga saya katakan, selagi kita masih memperoleh kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Bahkan saya di khotbah saya terakhir itu saya katakan, anggap kesempatan kita di hidup saat ini, itu kesempatan terakhir. Pasti kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita masih menganggap, oh masih ada kesempatan yang lain, oh masih ada kasih Tuhan. Dan kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan mengambil nyawa kita. Kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan bilang, stop. Kita mau berkata apa? Selagi kita masih ada kesempatan, pergunakan. Tuhan berkorban untuk masa depan. Ada sebuah upah bagi setiap kita yang mau meresponi. Menyadari setiap pengorbanan Tuhan, itu ada upah yang besar. Kita harus katakan dalam kehidupan kita, cukup untuk membuat Tuhan sedih. Cukup untuk membuat hati Tuhan pilu. Cukup untuk membuat Tuhan menyesal. Cukup. Jangan kita diamkan perbuatan-perbuatan kita. Jangan kita diamkan perbuatan-perbuatan kita yang kecenderungan dalam dosa. Jangan kita biarkan. Kita harus perkatakan, kita harus kuat katakan dari diri kita. Cukup sampai sini. Aku gak mau lagi jatuh. Apalagi kita bentar lagi melangkah di tahun yang baru. Kita harus punya goal. Saya sama istri, kita udah sepakat, ayo kita bikin program. Di dalam tahun ke depan, dalam 3 bulan, per 3 bulan ada tema besar bagi gereja ini. Dalam 3 bulan dengan tujuan apa? Supaya ada goal yang terjadi. Contohnya, kalau tema sekarang ada growing breakthrough, mungkin nanti tema di Januari sampai Maret, be fruitful. Ada sebuah buah dari tindakan. Dan kita harus buat itu goal. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan bisa berubah. Nggak akan ada namanya pendewasaan demi pendewasaan. Kita harus cepat-cepat merespon, kita harus cepat-cepat stop. Katakan dalam kehidupan kita, stop, aku nggak mau lagi berbuat jahat. Aku nggak mau lagi kecenderungan dalam perbuatan-perbuatan jahat. Aku nggak mau lagi membuat Tuhan sedih. Aku nggak mau lagi memilukan hatinya. Aku nggak mau lagi membuat Tuhan kecewa. Kita harus berkatakan dengan keras dalam hidup kita, stop. Setiap tingkah laku kita di depan yang menentukan diri kita. Ketika kita punya prinsip, kita mampu melaluinya dengan takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, lalu kisahnya siapa lagi? Daud, kisahnya siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ketika mereka punya prinsip, apa yang terjadi? Mereka nggak akan mudah tergoyahkan. Kita butuh punya prinsip. Ketika kita udah katakan stop untuk berbuat yang nggak baik, stop untuk berbuat menyedihkan Tuhan, dan kita punya prinsip, kita akan mampu mempertahankan. Kita butuh prinsip. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita mengecewakan Tuhan. Kalau kita terus-terusan mengecewakan Tuhan, kita terus-terusan membuat Tuhan menyesal, terus-terusan membuat Tuhan sedih, ada kalanya Tuhan udah katakan stop hidupmu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk kita berubah. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih hidup, beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik buat kita dan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat tadi video di akhir, tadi bagaimana? Seorang ayah senang, bahagia, bukan hanya melihat ketika anaknya bahagia. Seorang ayah tadi kita lihat bagaimana dia bahagia, dia sangat bangga ketika anaknya mengatakan, I love you Dad. Ketika anaknya mengatakan menghampirinya, lari dan memeluk, itu pun bisa membuatnya bahagia. Tuhan pun sama halnya dengan demikian. Ketika kita bahagia, Tuhan pun bahagia. Ketika kita senang karena apa yang Tuhan berikan, Tuhan pun bahagia. Tetapi Tuhan jauh lebih senang ketika kita memeluk Tuhan. Jauh lebih senang ketika kita menghampiri Tuhan. Kita lihat bagaimana tadi seorang ayah menangis ketika anaknya memeluk. Meskipun anaknya berkata, tetapi kamu berbohong memiliki pekerjaan, kamu berbohong memiliki uang, kamu berbohong kamu gak capek, kamu berbohong kamu gak lapar, kamu berbohong. Tetapi aku cinta kamu. Dan dia memeluk, ayahnya apa? Meneteskan air mata, menangis.
Tuhan pun ketika kita mau menghampiri Tuhan, kita berlari, kita memeluk Tuhan. Kita membawa diri kita untuk menyadari dan benar-benar hidup, Tuhan aku mau peluk Engkau Tuhan. Tuhan aku mau hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Tuhan ancungin jempol, Tuhan menangis melihat kita. Bukan menangis karena menyesal, tetapi menangis karena ternyata anakku pun sayang sama aku. Setiap kita, orang tua kita pasti terenyuh ketika melihat anaknya yang benar-benar sayang sama orang tua. Ketika anaknya peluk, ketika anaknya berkata, Pak, Ma, aku sayang, itu pasti terenyuh. Apalagi Tuhan yang menganggap kita anaknya dan kita memeluk Tuhan. Tuhan pasti menangis. Tuhan pasti melihat, wah anakku sayang banget ya sama aku. Ingat, ada korban yang besar. Ingat, ada sebuah korban yang sangat besar di balik kasihnya Tuhan bagi setiap kita. Terus ingat, ada pujian yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terus stepnya, ku takkan lupa kasihnya. Kita masih ingat kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita? Enggak usah kasihnya Tuhan dalam Natal aja. Dalam sepanjang hari ini kita masih ingat gak kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan apa aja dalam kehidupan kita? Kita harus selalu ingat kasihnya Tuhan itu begitu besar. Anaknya tadi, ingat. Papanya melakukan apapun, ingat. Dia nggak lupa. Meskipun papanya berbohong, dia ingat papanya melakukan segala sesuatu untuk kebaikan anaknya. Demi. Kita pun harus ingat Tuhan melakukan segala sesuatu baik adanya demi kita anak-anaknya. Pengorbanan Tuhan banyak buat kita. Tuhan berkorban untuk orang-orang terhilang. Tuhan berkorban untuk kehidupan. Tuhan berkorban untuk masa depan. Terlalu banyak kasih Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Dan sekaranglah saatnya bagi setiap kita juga untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita. Beri yang terbaik buat Tuhan melalui kerohanian kita. Beri yang terbaik buat Tuhan di dalam keluarga kita. Beri yang terbaik buat Tuhan di dalam gereja kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Peluk Tuhan. Peluk Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang sering saya singgung 3L. Lebih lagi. Kalau saat ini kita udah setia duduk ibadah. Lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita sudah setia bernyanyi buat Tuhan. Lebih lagi. Kalau kita sudah setia di dalam doa. Lebih lagi. Jangan merasa cukup selagi kita masih diberi kesempatan. Growing character. Terus bercahaya. Terus bercahaya. Tidak merasa puas. Terus bercahaya. Keluar batasan. Kita kembali lagi di Amsal 4 ayat 18. Kembali lagi di Amsal 4 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita harus miliki jalan ini yang tidak merasa cukup dengan titik yang kita miliki saat ini. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Mungkin kalau pertumbuhan seorang anak ya, yang awalnya bayi digendong, lama-lama merangkak, lama-lama berjalan, lama-lama bisa lari, lama-lama tumbuh seperti Viko, lama-lama tumbuh seperti Felix, lama-lama tumbuh seperti saya, lama-lama tumbuh seperti Bapak Gembala. Yang semakin bertumbuh, dewasa,
dewasa rohani, dewasa iman, bertumbuh. Jangan hanya merasa puas, oh aku masih anak-anak, udahlah cukup anak-anak main-main. Jangan merasa puas sampai detik itu. Oh cukup aku udah setia, jangan merasa puas sampai situ. Terus lebih lagi sampai rembang tengah hari. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, makin lama makin terang. Sampai akhirnya menjadi terang benderang. Sampai lama-lama menjadi terang benderang. Biarlah kehidupan kita juga lama-lama makin terang. Lama-lama makin terang kehidupan kita. Kehidupan kita lama-lama makin menjadi berkat. Kehidupan kita lama-lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Melalui apa? Cahaya firman Tuhan. Melalui setiap firman yang kita terima. Melalui pengenalan-pengenalan bersama Tuhan. Melalui penyadaran di dalam pengorbanan karya salib. Biarlah itu yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rindu kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya beri kesempatan sedikit waktu untuk kita berkata-kata di dalam Tuhan. Apa yang Bapak Ibu ingin katakan? Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan.
Biarlah pujian ini yang menjadi perwakilan setiap kita di tempat ini. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Jangan hanya merasa puas di titik saat ini. Jangan hanya merasa puas dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Terus kerjakan. Tadi dikatakan jalan orang benar. Semakin hari semakin bercahaya. Semakin hari semakin bercahaya. Semakin hari semakin bercahaya. Semakin hari semakin menjadi berkat. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Miliki iman yang dewasa melalui pengenalan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Nyanyikan dari hati kita, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu kepada setiap kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Kami mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memuliakan Engkau bersama-sama. Kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan. Engkau membekali setiap kami, supaya kami terus memiliki hati yang haus akan Engkau. Kau mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam Engkau.
Kau mengajarkan kepada kami untuk membangun pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa itu Tuhan. Yang Engkau lahir Tuhan ke dalam dunia ini. Engkau lahir di dalam setiap hati kami. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan untuk mencapai kesempurnaan itu. Mampukan setiap kami Tuhan untuk tetap berjalan di jalan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Supaya firman itu menuntun kami, firman itu menerangi kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang disertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga membawa setiap kami menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membawa korban persembahan, kuduskanlah mata uang kami. Kuduskan setiap hati kami. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian kita, Sorga Bergema. Sejahtera turun
Bapak saya mau dengar suaranya Bapak Ibu saya. Ini hari Natal. Ini hari ulang tahun Juru Selamat kita. Loh, oh, mana suaranya? Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita terima berkat, bukan sekedar berkat biasa, tapi berkat sukacita Natal, berkat yang sanggup untuk mengubahkan kita, firman Tuhan katakan, menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Kita naikkan pujian ini, sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu, seperti palungan melayakkan hati kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Seperti
Malam hari ini bukan hanya kami memperingati tradisi, kebiasaan, tapi justru malam hari ini kami merasakan sesuatu yang Allah nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Engkau telah lahir di hatiku, membaharui keberadaanmu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang besar, untuk kasih-Mu yang mulia yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Bela yang datang pada malam hari ini tidak pulang dengan kecewa, tidak pulang dengan sungutan, tidak pulang dengan hal yang tidak diinginkan, tapi bersyukur karena Engkau lahir menghapuskan setiap dosa kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih kami hadir malam ini tidak menjadi sia-sia. Kami percaya Kau sudah memberkati setiap kami. Yang lemah Kau telah kuatkan, yang susah Tuhan telah hiburkan, yang sakit Tuhan telah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan pun Kau cukupkan. Ada yang lain mungkin, tapi kami percaya Allah kami tidak pernah tinggalkan. Engkau ada beserta dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu. Sebentar kami kembali, dan sertai kami, pimpin kami dalam perjalanan, naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Tuhan tetap ada menyertai kami sekalian. Kami bersyukur Kau telah menyertai kami sekalian. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat datang, Tuhan memberkati.